الكريم تجلى باسم منتقم يا ربي المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم يا ربي المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا يا نفس لا تقنطي من زلة عظمت إن الكبائر في الغفران كالأمم يا ربي المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا لعل رحمة ربي حين يقسمها تأتي على حسب العصيان في القسم يا ربي المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا يا ربي واجعل رجائي غير منعكس لديك واجعل حسابي غير منخرم يا ربي المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا والآل والصحب ثم التابعين فهم أهل التقى والنقى والحلم والكرم يا ربي المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا نار النحات عذبات البان ريح صبا وأطرب العيس حاد العيس ذا النغم يا ربي المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا اللهم صل وسلم الفاتن الله بربنا ويستر العيوب ويرضى عن الحبيب المحبوب ويأجل لنا بالمطلوب طالب الدنيا يا الله بالميسرة وطالب الآخرة يا الله بالمغفرة ويكفينا وإياكم شر الطاغين والباغين والحاسدين والمعتدين والمستكثرين وشر الغاصبين ويرحم المسلمين فرج على المسلمين ويشفي أمراض المسلمين وأن يوفقنا لما يحب ويرضى ويختم لنا بالحسنى ويجمعنا وإياكم في دار كرامته ومستقر رحمته مع اللطف والعافية وصلاح العاقبة في المال والذرية بجاه خير البرية وإلى حضرة النبي الفاتحة. Wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa bikum bida'i Muhammad sallallahu alaihi qala radhiyallahu anhu wa ibn Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah Allahumma shalli alaihi idza jaa ahadakum al-jum'ah falyagtasil wa an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu anna Rasulullah Allahumma shalli alaihi muslimu yawm al-jum'ati wajibun ala kulli muhrim muttafaqun alaih. Al-murad al-muhrim al-ghalim wal murad bil wujub ikhtiyar qawl ar-rajul bi sahibihi haqqa wajibun alayya wa an Samrah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man tawadda'a yawma al-jum'ati fa biha wa ni'mat wa
Faman yaghtasala fala ghuslu afdal. Rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa qala haditsun hasan. Wa an Abi Salman radhiyallahu anhu qala Rasulullah Allahumma shalli alaihi. la yaghtasilu rajulun yawm al-jum'ah wa yatahharu mastata'a min tuhri wa yadhinu min dufni aw yamussu min tibi baitihi thumma yakhruju fala yufarriqu baina ithnain thumma yusalli ma kutiba lahu thumma yumsiku idza kalama imam illa uqrahu ma bainahu wa bainal jum'atil haqq rawahu Bukhari wa Alhamdulillah wa syukurillah ala ni'matillah wa ala barakatillah. Selawat dan salam kepada Rasulullah. Meneruskan Riyadhus Shalihin karangan Imam An-Nawawi di dalam bab yang ke-210, fadilah hari Jumat dan kewajiban mandi. Yang dimaksud wajib adalah tadi ditentukan wajib itu wajib ikhtiari, kalau dia memilihnya sebagai sesuatu sunnah yang muakkadah, yang hari tersebut seminggu sekali dia mandi untuk berkumpul bersama saudara-saudaranya di dalam khutbah Jumat, dan dengan mewangikan diri dengan pakaian yang bagus, yang bersih, yang putih, betul juga dengan wangi-wangian, dan jalannya pagi-pagi dan berdoa sambil menuju ke masjid. Banyak berselawat dan membaca daripada surah-surah yang tertentu, Kahfi, Yasin, Dukhan, dan mencari saat-saat ijabah di hari-hari tersebut dengan memperbanyak solat dan zikrullah dan selawat dan istighfar di hari tersebut. Maka hari mulia, hari lahirnya Nabi Allah Adam, diciptakannya, dia masuk ke dalam syurga dan dikeluarkannya, diturunkannya ke bumi. Begitu juga hari yang termulia, tatkala diciptakannya langit dan bumi, adalah hari Jumat, menjadi hari raya Idul Mu'minin, hari rayanya orang-orang yang beriman untuk berkumpul di dalam khutbah berjumat. Siapa yang datang berwudu dari rumahnya dengan baik menuju ke Jumat, sampai di masjid dia solat 2 rakaat dan dia tunggu mendengar khutbah imam dan disimak, maka diampuni dosa-dosanya dari Jumat ke Jumat, bahkan ditambah 3 hari. Tapi siapa yang bermain-main batu, ya, di waktu itu batu-batuan kerikil sambil sholat Jumat masing tanah, fagat laga, maka dia sudah batal atau fadilah daripada hudur Jum'ahnya. Lahu batil al-madhumum al-mardud, tidak diterima kalau dia bermain-main, bercanda, memainkan sesuatu di waktu khutbah Jumat berjalan. Ampunan setiap Jumat ke Jumat, setiap solat ke solat, setiap umrah ke umrah, setiap Ramadan ila Ramadan. Diampunin dosa-dosa kita antara minggu yang lalu, Jumat yang lalu, sampai minggu yang akan datang. Masya Allah. Selagi idza jutunibatul kabair, selagi dia hindari dosa-dosa kabair, dosa-dosa besar. Dan hadis yang berat, janganlah satu kaum meninggalkan sholat Jumat. Siapa yang meninggalkannya dengan sengaja tanpa ada alasan, akan dicap hatinya dengan orang-orang yang lalai atau orang munafik. Na'udzubillah min dzalik. Itu hadis-hadis yang lalu. Hadis yang baru 1151 dari Abdullah bin Umar bin Khattab, idza jaa ahadukum al-jum'ah falyaghtasil. Hadisnya Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Abdullah bin Umar, Rasulullah berkata, apabila datang kepada kalian hari Jumat, engkau masih dalam keadaan sehat, wajib bagimu sholat Jumat, maka hendaknya falyaghtasil, perintah untuk mandi. Kalau dahulu nggak ada air, mungkin harian nggak mandi, tapi khusus untuk Jumat wajib mandi. Bukan wajib artinya rukun atau fardu, tetapi muakkadah, ya, yang mana tidak ditinggal oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang disebut di sini fardu ikhtiyari, wujub ikhtiyari. Yang bisa dia pilih yang lebih baik dari yang lain adalah mandi. Berwudu saja nggak cukup, karena mungkin tadi seminggu dia belum mandi, atau 3-4 hari zaman-zaman nggak ada air.
Tapi kita alhamdulillah. Fal yaghtasil, mandinya mandi yang baik seperti mandi junub. Rapi mandinya. Membasuh semua kulit dan rambut dari kepala sampai kaki. Diperhatikan daripada ikatan-lipatan badan, ya. Itu semuanya sunnah mandi untuk hari Jumat. Sebagian berkata wajib, bukan wajib fardu atau rukun. Seperti di dalam haji. Haji ada wajibatul haji, tapi bukan rukun. Wajibatul haji, ya. Bahkan kata-katanya al-ghusl yaumil jum'ah haggun. Waktu sekali-kali Nabi mengatakan hak, artinya mesti. Ya. Mandi Jumat itu mesti kepada seorang muslim yang mau hadir Jumat. Ya. Maka mulia sekali mandi tersebut dengan niat mandi untuk hadir sholat Jumat, mendapatkan pahala. Sama katanya pahala seperti mandi orang junub. Tadi kaifiatnya caranya seperti mandi besar, ya, walaupun bukan mandi besar, dia mandi sunnah, tapi pahalanya sama. Dan pahala di dalam mandi junub, tetesan-tetesan air itu diciptakan malaikat untuk memintakan ampunan kepada orang tersebut. Mandinya mulia. Disunnahkan katanya sebelum pergi ke masjid, walaupun waktunya dari pagi, dari subuh waktunya sudah boleh. Kalau mandi Id dari setengah malam, hari raya dari tengah malam udah boleh, karena waktunya subuh. Kalau mandi Jumat dari waktu subuh boleh dimandi, tapi lebih bagus kalau 10 itu waktu-waktu untuk menuju ke masjid. Yang kedua dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri, Sa'id bin Malik bin Sinan radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ghusl yaumil jum'ah wajib ala kulli muhtalimin, ya. Dari hadis Sa'id Al-Khudri, Abu Sa'id, ghusl yaumil jum'ah, mandi hari Jumat itu wajib. Yang tadi disebut lagi wajib ikhtiyari, wajib pilihan kepada dia, ya. Perintah, ya. Fal yaghtasil, fi'il al-amr. Nabi menyuruh, ya, suruhan yang mana dia sendiri mengerjakannya. Ya. Kana ya'muruna bil ghusli, ya. Dia memerintahkan kami untuk mandi, ya. Nadmul mutaakkid, ya. Antara daripada hadis yang mana wajib itu sunnah atau wajib, yang dimaksud adalah wajibnya wajib ikhtiyari, pilihan yang baik bagi seseorang kalau dia mandi. Wal muradu bil muhtalim al baligh, yang dimaksud orang yang sudah mimpi, anak-anak yang sudah mimpi, yaitu yang sudah baligh. Pas dia baligh, dia mau ke masjid Jumat, wah, dia sudah wajib mandi, mesti mandi, membersihkan diri daripada kotoran badan dan bau badan, terutama pekerja-pekerja seperti Nabi. Tatkala orang-orang muhajirin, pekerja-pekerja di Ansar, kata Rasulullah SAW, kalian hendaknya mempunyai dua pakaian, pakaian kerja dan pakaian Jumat, ya. Apabila kalian mau Jumat, kalian mandi dahulu daripada pekerja kebun, pekerja kurma, pekerja-pekerja bangunan dan lain-lain. Kagaul rajul li sahibi haqquka wajib, oh. Hakun, ya. Seperti al-witru hakun, witir itu hak, mesti, artinya kita jangan enggak kerjain. Begitu juga mandi Jumat, walaupun bukan rukun atau bukan fardu, kata-katanya hampir sama. Dari Samurah bin Jundub radhiyallahu taala anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man tawadda'a yaumal jum'ah, Allahumma shalli alaihi, fa biha wa ni'mat, wa man ightasala fal ghuslu afdal. Riwayat Imam Abi Daud dan Tirmidzi, haditsun hasan, perawinya dua, Imam Abu Daud dan Tirmidzi, bagus hadisnya, hasanun, ya. Apa kata Rasulullah dari Samurah bin Jundub, siapa yang berwudu di hari Jumat, baginya itu bagus. Wa ni'mah, wa ni'mat artinya cakep, ya. Ni'mat, na'am, artinya sesuatu yang bagus, yang iya. Tetapi wa man ightasal fal ghusl afdal, siapa yang mandi di hari Jumat, mandi lebih afdal daripada berwudu. Karena wudu baru 4 anggota saja yang dibersihin, muka, tangan, kepala, kaki. Tapi kalau mandi seluruh badan,
kotoran-kotoran ketiak, kotoran keringat dan lain-lain. Itu wudu. Kalau orang dahulu nggak ada air, dia wudu cakap. Tetapi kalau ada air, maka dia harus pilih yang lebih baik, ikhtiari. Dia pilih yang lebih mulia, lebih afdal, yaitu mandi. Fal ghuslu afdal. Engkau mandi itu lebih baik. Maka rukhsah, kalau nggak ada sama sekali air, jangan mandi, nggak ada air. Mau nggak mau wudu saja. Bahkan tayammum boleh. Sahabat-sahabat ya, kemarau katanya, nggak ada hujan, nggak ada air, mata air kering, tayammum boleh ya. Maka bukan wajib. Nah, wajibnya tadi wajib pilihan ya, kalau ada air ya. Wa man ightasal fal ghuslu afdal ya. Kalau dia bisa mandi, bisa mendapati air, maka mandi itu lebih afdal, dapat pahalanya lain. Pahalanya banyak, semua badan kena, diniatkan. Innamal a'malu binniyat, mandinya pun harus dengan niat. Jadi mendapatkan pahala. Betul kita wudu niatnya wajib. Mandi pun di dalam mandi sunnah ada niat. Ada dan niat. Dan ta'mim jami'al badan. Izalatun najasah sebelumnya. 3 di dalam rukun mandi. Pertama izalatun najasah, kedua mandi dengan niat, dan ketiga ta'mimul ma jami'al badan. Dia siram semua air seluruh badannya. Itu sama dengan mandi wajib. Salman Al-Farisi radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yaghtasilu rajulun yawm al-jum'ah wa yatatahhar mastata'a min dhuhr wa yaddahin min duhni aw yamassu min tibi baitihi thumma yakhruju fala yufarriqu baina ithnain thumma yusalli ma kutiba lahu thumma yunsib idza takallama al-imam illa ghufira lahu ma bainahu wa bain al-jum'ati al-ukhra. Rawahu al-Bukhari. Sama dengan hadis yang mana dari sahabat Abu Hurairah, riwayat Imam Muslim, yang berbunyi, tidak seorang mandi di hari Jumat dan dia bersuci, memakai pakaian yang tahir ya, seadanya, yang bersih pakaiannya. Tadi sunnah pakaian putih ya, tandhiful thiyab, membersihkan baju ya, bajunya yang tahir, yang bersih, yang bagus. Begitu juga dia membersihkan badannya sebelumnya, gunting kuku, gasus syarib, menggunting daripada kumis, sunnah-sunnah, ketiak dan kuku dan lain-lain, dan anah di hari Jumat ya, itu semuanya artinya tuhur ya, membersihkan semuanya dengan memakai pakaian yang bersih, yang warna putih untuk hari Jumat. Lalu dia mengambil minyak, rapiin minyak rambut, disisir dengan minyak. Seperti Nabi kita Muhammad SAW, rambutnya panjang tapi disisir dengan rapi, serapi-rapinya, seolah-olah tadi hari raya ya, orang yang beriman. Wa yamassu min tibi baitih, dia memakai dari minyak wangian rumahnya. Kalau enggak ada minyak wangi keluarganya, minyak wangi kita habis laki, mungkin boleh minyak wangi keluarganya kalau enggak ada. Tsumma yakhruju, lalu dia pergi ke masjid. Sampai di masjid, la yufarriqu baina itsnain, enggak boleh dia memisahkan orang. Mau jalan ke depan, mau ke saf ke depan, lompat-lompatin saf, jangan. Di tempat itu cukup. Kalau ada kosong dia maju. Jangan dia memisahkan dua orang. Orang udah dekat dipisahin. Enggak boleh, kecuali renggang, kecuali kosong. Tsumma yusalli ma kutiba lahu, dia salat tahiyatul masjid. Kalau nanti keburu dia dari awal, bisa lagi sholat qabliyatul jum'ah. Makutip apa yang bisa dia kerjakan. Dan kalau imam naik khutbah, yunsib, dia simak, dia dengar khutbahnya. Tidak takallama imam, apabila berkhutbah imam sampai habis, selesai dia sholat, illa ghufira lahu. Masya Allah, niscaya dia sudah diampuni dosa-dosanya. Ma bainahu wa bainal jum'atil ukhra. Di sini hanya seminggu. Yang tadi hadis Abu Hurairah 10 hari. Wa ziyadatu 3 ayyam. Ya. Hadis ini hanya seminggu. Illa ghufira lahu ma bainahu wa bainal jum'atil ukhra. Apa bedanya? Katanya 3 sama tambahan plus. Tadi dari rumahnya pagi-pagi di jalan.
Hadis yang jelas, man bakkara wa ibtakar wa ightasala wa ightasal, wa masya wa lam yarkab, wa dana wa lam yalghi, wastama'a wa ansat, wal imam yakhutub, dia datang dari rumah lebih dahulu pagi-pagi, wudhu di rumah, mandi pagi, semua dikerjain sunnah-sunnah. Nah ini dapatnya 10 hari katanya. Dia tidak main-main di khutbah imam, dia nggak bercanda, dia nggak main batu zaman dahulu. Kalau sekarang main koran atau dia main handphone, nah hilang dia pahala mendengarnya, nggak dapat mendengar daripada khutbah Jumat. Ya. Man massal hasa faqad lagha. Siapa yang memegang-megang batu, memainkan batu, ya, kalau kita mainin handphone sama. Faqad lagha, maka sudah batal pahala khutbah, mendengar khutbahnya. Kalau ini illa ghufira lahu ma bainahu wa bainal jum'atil ukhra. Diampunin seminggu dari Jumat itu ke Jumat depan. Ya. Ini riwayat Imam Bukhari. Dari Abi Hurairah, Abdurrahman bin Sakhar radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, man igtasala mal jum'ah ghusl janabah. Lihat tadi man ghassala wa ightasal. Dua. Man ghassala wa ightasal. Artinya dia mandi junub pagi-pagi karena semalam dia bergaul dengan istrinya. Jam 11 dia jalan, dia mandi lagi, mandi Jumat. 2 kali mandi, ya. Sunnah mandi junub tiap malam Jumat, artinya bergaul dengan istri untuk mendapatkan pahala. Lalu jam 10 atau jam 11 dia pergi lagi, mandi lagi. Ya Allah, pahalanya besar banget itu. Ini dalam keadaan gak ada air nih zaman Nabi, bukan kayak kita banyak air gak mau mandi. Banyak air gak mandi. Tuh, thumma raha fi sa'atil ula. Dia pergi pagi-pagi jam pertama. Hadiran absen pertama, yang sering kita bilang waktu pertama. Misalnya kalau sekarang jam 11 deh, jangan jam 10 juga belum dibuka masjidnya. Jam 11 deh baru dibuka, baru kosong, nggak ada orang jam 11. Dia datang jam pertama, faka'annama garraba badanah. Maka dia seolah-olah sudah berkorban satu unta. Man raha fi sa'ati tsaniyah faka'annama garraba bagarah. Siapa yang jalan di waktu kedua jam 11:15 dia jalan, ya, jam 11:15 masing dapat pahala dia berkorban sapi. Wa man garraba fi sa'ati tsalitsah. Siapa yang jalan di waktu yang ketiga yaitu 11:30. Misalnya ini semua, ya, memang benar pas sekarang, bukan ada orang jam 10 udah jalan ke masjid, nggak ada jam 10, jarang jam 10. Jam 11 dia umum. Maka ka'annama garraba kabshan agran. Kalau dia jalan 11:30, dia sama juga menyembelih kurban domba bertanduk. Masya Allah. Man raha fi sa'ati rabi'ah. Kalau dia jalan di jam yang keempat, gelombang keempat, jam 12 kurang seperempat misalnya, ka'annama garraba dajajah. Dia hanya berayam betina. Oman raha fi sa'atil khamisah, yang terakhir. Siapa yang datang di waktu jam yang kelima, ya, faka'annama garrama baydah. Ya Allah, sama juga dia hanya memberikan kurban telur ayam. Ya Allah, semuanya kita telur-teluran. Semuanya kita telur. Fa idza kharaja imam, kalau imam sudah keluar, hadratil malaikah yasma'una dzikr. Tuwiyatus suhuf, dilipat buku absen oleh malaikat. Di dalam hadis yang lain, mereka berdiri di pintu-pintu Jumat, pintu-pintu masjid. Malaikat-malaikat datang melapor, oh ini jam yang pertama, ini jam kedua, oh ini yang jam ketiga, ini yang jam keempat, ini yang jam kelima. Datang imam khutbah, assalamualaikum, malaikat tutup itu buku absen, dia hadir, yastami'una dzikr, yastami'una khutbah. Oh, malaikat ikut duduk bersama kita di hari Jumat. Yahdurunal malaika fi khutbatil Jum'ah. Ya.
hadir malaikat-malaikat tatkala khutbah Jum'ah, dia mendengarkan, ya. Maka mulia sekali hari Jumat, ya. Itu malaikat-malaikat siapa aja? Malaikat hafadzah yang bersama kita, belum malaikat kitabah yang menulis pahala kita, ya, belum malaikat-malaikat abwabil masjid, ya. Semuanya pada datang, ya. Idza kana yaumul jum'ah ba'athallahu malaikah tuh bi suhuf min nur wa aqlam min nur. Tatkala hari Jumat Allah utus malaikat-malaikat membawa galam apa namanya? Pena. Dari apa tadi? Dari nur, dan membawa suhuf, membawa lembaran-lembaran catatan-catatan absen-absen orang masuk. Yaqumuna ala abwabil masjid. Mereka berdiri di pintu-pintu masjid. Yaktuban al-awwal fal awwal. Menulis yang datang duluan, yang datang duluan. Kalau ada yang telat katanya, kenapa dia telat? Misalnya ditunggu-tunggu, biasanya datang telat. Ma habasa fulanan. Kenapa yang ini biasanya datang rajin, datang siang-siang, kok sekarang telat? Allah didoain sama malaikat yang orang yang sering rajin datang ke masjid. Allahumma in kana dhalan fahdihi, wa in kana faghiran faghnihi, wa in kana maridan fa'afihi. Masya Allah, orang yang rajin-rajin, yang ditulis sama malaikat selalu datang siang-siang. Kalau dia telat, kata malaikat, kenapa si fulan ini biasanya datang pertama dia? Kok ini hari telat? Katanya saling berkata malaikat yang menulis. Ya Allah, kalau dia mungkin nyasar, tunjukin jalan yang cepat. Kalau dia fakir, lagi nggak punya duit, kayakan dia rezekinya. Kalau dia sakit, katanya afiatkan badannya. Didoain malaikat orang-orang yang datang ke masjid selalu pagi-pagi, ya. Nah, jadi malaikat udah biasa. Seperti apa ini? Sama malaikat kanan dan kiri, Raqib dan Atid. Ini Raqib, kalau ada orang yang selalu biasanya laporannya hasanat terus. Ini orang sembahyang, istighfar, sholawat, Quran, amalan-amalan terus. Tahu-tahu sakit. Kata malaikat, dia lagi sakit sekarang, nggak naik amalannya. Nggak baca, nggak bangun malam, nggak baca Quran, dia sakit. Nih, mau tulis. Kata malaikat, tulis seperti dia biasa beramal. Masya Allah. Seperti dia beramal, dia biasa, dia ditulis pahala dia sehat. Dan dia lagi sakit. Atau katanya malaikat, apa nih? Malaikat Raqib dan Atid melihat orang itu berbuat sesuatu kesalahan, sayyiat, dosa, maksiat. Kata malaikat, apa nih? Malaikat Raqib, tunggu dulu, jangan tulis dulu. Ntar juga dia bertobat, ntar dia beristighfar, ntar dia sholat. Tunda sampai 3 jam. Tunda sampai 5 jam. Antara sholat ke sholat. Zuhur ke asar 3 jam. Asar ke maghrib 3 jam. Ya. Tunggu 1 saat antara maghrib ke isya. Tunggu 7 jam. 7 jam antara zuhur ke subuh. Kurang lebih begitu. Ya. Sampai ditahan. Karena apa? Biasanya dia beramal. Biasanya dia beristighfar. Biasanya dia berquran. Biasanya dia sembahyang berjamaah. Maka lagi maksiat aja nggak ditulis dosanya oleh malaikat Atid. Perintah dari malaikat Raqib. Begitu juga orang yang sering rajin datang ke Jumat awalan. Didoain sama malaikat, kenapa si fulan kok nggak datang waktu pertama? Kalau dia nyasar jalan atau lagi dia fahdihi, ya Allah berilah hidayah. Sama kalau kita gimana nih? Hadis ada 4 lagi. Rasulullah mengutipkan doa malaikat. Allahumma ighfir lahu, Allahumma arhamhu, Allahumma hdihi, Allahumma tub alaih. Doa malaikat tuh. Ya Allah, berilah dia hidayat. Ya Allah, berilah dia ampunan. Ya Allah, Allahumma ighfir lahu, Allahumma arhamhu. Ya Allah, kasihani dia. Allahumma tub alaih, Allahumma hdihi. Ya Allah, terima taubatnya dia. Ya Allah, berilah petunjuk dia. Itu malaikat-malaikat ngedoain kepada orang yang lazim sembahyang berjamaah. Masya Allah. Apalagi sembahyang Jumat 3 didoain tadi. Allahumma hdihi, Allahumma aghnihi, Allahumma afihi.
Masya Allah. Itu doa-doa malaikat dikutip di hadis-hadis yang lain. Di antaranya ini bab tentang hari Jumat. Maka kalau udah naik imam, dilipat itu tulisan pena yang dari cahaya, kertas yang dari cahaya, ditulis, dibawa. Udah, catatan ini dilaporkan sama Allah. Ya. Hadratil malaikah yasma'una dzikr, yasma'una al-khutbah. Malaikat duduk bersama kita, maka katanya khotib katanya nggak boleh dia sembarangan karena di depannya malaikat. Nggak boleh dia ketawa, nggak boleh dia ngucing-ngucing atau nunjuk-nunjuk karena di depannya malaikat. Khotib seolah-olah di depannya ada sesuatu yang ditakutkan, malaikat hadir. Nggak boleh bercanda atau bertawa di atas khutbahnya. Itu kehtiraman lil malaikah, ya. Yang mendengerinnya malaikat, bukan sembarangan, ya. Pakaiannya juga sopan dan khutbahnya penuh dengan isi ayat dan hadis, ya, penuh dengan hikmah, penuh dengan daripada rukun khutbah, ya, karena dinilai oleh malaikat, ya. Manusia aja menilai, apalagi malaikat. Gauluhu ghuslal janabah, ghuslan ka ghuslil janabah bisifah. Tuh, ghuslal jum'ah sama dengan ghusul janabah. Ya, sifatnya sama tadi dengan niat izalatun najasah, ta'mimul ma' jami'al badan, 3 rukun, ya. Begitu juga sunnahnya membersihkan sela-sela badan, lipatan-lipatan kulit, ketiak, paha, kelangkangan dan lain-lain. Itu sembahyang Jumat. Mandinya kalau disunnahkan dia bersetubuh di malam Jumat, dia mandi itu malam atau subuh, nanti mau pergi ke Jumat dia mandi lagi, dapat pahala 2. Ya. Wa anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam dzakara yaum al-jum'ah faqala fiha sa'atun la yuwafiquha 'abdun muslimun wa huwa qa'imun yusalli yas'alullaha syai'an illa atahu iyyah wa asyara bi yadihi yukalliluha sedikit, ya. Rawahu Bukhari wa Muslim muttafaqun alaih. Dari sahabat Abu Hurairah, paling banyak perawi Abu Hurairah, Abdurrahman bin Sakhr paling banyak meriwayatkan di dalam Sahih Bukhari. Rasulullah menceritakan tentang kemuliaan fadilahnya hari Jumat. Di dalam hari Jumat katanya ada satu saat, apabila seseorang mendapatkannya pas tepat dia dapetin itu saat dia sedang berdoa, ya, di dalam sholatnya, ya, meminta kepada Allah permintaan di waktu sujud, ya, illa atahu iyyah, niscaya permintaannya dikasih oleh Allah karena pas pintu-pintu langit lagi terbuka. Pintu-pintu ijabah lagi dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala di hari Jumat tersebut. Dia berdoa, dia minta, banyak katanya waktunya, bukan hanya satu. Ulama-ulama berbeda kapan waktunya, dari Kamis sore. Ini hari Kamis bukan? Belum, ya? Ini Rebo. Besok Kamis sore, Asyiatul Khamis, Maghrib Kamis, Isya Kamis, bangun malam Kamis, subuh Kamis, subuh Jumat, subuh sabah pagi Jumat, mau pergi ke masjid, sampai di masjid awal, sampai khutbah, sampai sembahyang, sampai pulang, sampai asar, baru habis waktu. Pilih itu yang mana. Kali-kali dari 7 atau 8 waktu itu ada yang satu diterima doa kita. Orang-orang yang ngerti, dia cari itu semuanya itu 8 saat. Misalnya kita hitung tadi Asyiatul Khamis sore, maghribnya malam Jumat, isyaknya tengah malamnya, subuhnya, pergi ke masjidnya, pergi khutbah, di antara 2 khutbah duduknya, sholat, habis sholat asar, hampir 10 waktu dia berdoa. Dengan doa-doanya niscaya diterima oleh Allah Subhanahu. Satu aja keselip pas-pasan lagi diterima, illa atahu iyyah, diterima doanya oleh Allah Subhanahu wa taala karena ada saatul ijabah. Saat-saat diterima doa kita. Ada saatul ijabah, ada amakinul ijabah. Kita enggak ada tempat ijabah. Tempat ijabah di Mekah sama Madinah. Di sini enggak ada di Ciracas, enggak ada di Pasar Kampung Rambutan, enggak ada di Kebun Nanas, enggak ada. Di mana-mana enggak ada. Saatul ijabah banyak. Saatul ijabah lagi azan, ya, lagi perang, lagi hujan, itu saatul ijabah. Di antaranya salat Jumat saatul ijabah, ya.
Maka dicari, yang mencarinya dia dalam keadaan sholat, ya, maksudnya di dalam sujud dia berdoa, ya. Tentunya di waktu diam nggak ada doa, waktu ruku nggak ada doa, waktu ya tidak tasyahud akhir dia berdoa, ya, minta kepada Allah. Dan mintanya jangan yang berdosa, jangan maksiat, minta jangan memutuskan silaturahim. Nah, mintanya yang boleh, yang betul-betul dia permintaan dunia atau akhirat ini sehingga diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi Rasulullah SAW berkata sedikit yang kena, ya Allah. Wa yugalliluha, ya. Wa galilun mahum, yang dimaksud yang dapatnya sedikit. Enggak semua orang dapat. Kalau dikasih tahu ada saat ijabah, oh semuanya baru doa. Kalau nggak dibilang malam Jumat saatul ijabah, semua pada malam Jumat. Ditutup sama Nabi kita, cari yang mana itu waktu-waktunya yang pas, ya, mutaradifah, mutadakhilah, pas-pasan bareng, dia dapat itu malam, maka dia diterima doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bissawab. Sirrul Fatihah. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وشرف وكرم ومجد وعظم كلمة حق عليها نحيا وعليها نموت وعليها نبعث إن شاء الله تعالى من الآمنين. رب فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم وأمتنا في طريقتهم ومعافاتهم من الفتن. وصلى الله على سيدنا محمد نبي الأمي وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.